Jika saya bisa belanja kapanpun, jalan-jalan kapanpun, makan apapun tanpa berpikir macam-macam karena saya sudah sehat. Hai Radar Malang People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana di Rama Podcast spesial bersama 17 tokoh Malang Raya dalam rangka 17 Agustus nih 2022 dalam rangka kemerdekaannya Indonesia. Nah, ini kado dari Radar Malang untuk Indonesia menghadirkan tokoh-tokoh spesial di Kota Malang, di Malang Raya sih lebih tepatnya, sejumlah 17 orang. Dan salah satunya, waduh, ini agak deg-degan juga saya sebenarnya ada di sebelah sini ya, bersama Dr. Syifa. Nah, nanti buat rekan-rekan mungkin udah banyak yang mengenal. Karena beliau ini selain menjadi dokter spesialis, beliau juga menjadi musisi, penyanyi gitu ya. Seperti apa sih Dokter Syifa? Iya. Boleh diperkenalkan diri dulu dokter. Selamat datang di Radar Malang TV. Iya, selamat datang. Assalamualaikum Mbak Selma. Waalaikumsalam dokter. Boleh diperkenalkan diri dulu ya. Iya, terima kasih. Senang banget pada kesempatan hari ini saya diundang untuk datang di acara apa ya Mbak ya nih, ngobrol-ngobrol ya. Radar Podcast. Radar Malang Podcast. Iya. Dan itu kayaknya spesial ya, berarti alhamdulillah saya termasuk di 17 orang yang bisa spesialnya Malang berpartisipasi nih, untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Betul. Dan juga untuk warga Malang. Saya Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, panjang ya. Panjang, dan nanti kita akan bahas. Kebetulan memang saya sehari-hari menjalankan praktek sebagai seorang dokter. Dan kemudian juga saya ngajar, saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan saya seorang ibu juga, dan aktivitas lain-lainnya itu tadi yang disampaikan tuh tambahan aja sebetulnya. Tambahan tapi berprestasi juga, nggak gampang. Ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler ya. Barusan rilis single ya dok? Ya luar gitu deh. Sekali. Nanti boleh dicek di Instagram dan di YouTube-nya Dr. Syifa juga ya. Betul. Oke, dokter. Tadi sempat di-mention bahwa dokter seorang dokter spesialis gastroenterohepatologi. Gastroenterohepatologi. Yeah. Gastro itu perut nggak sih? Iya, pokoknya gampangnya itu spesialis jeroan, Mbak, gitu ya. Spesialis jeroan. Nah, nih teman-teman udah ketawa dong. Iya, karena babat, hati, ya usus kan paru, seperti itu. Gitu kan. Ya. Kita ini masih muda tapi sudah jompo. Oh, gitu ya. Iya, kolesterolnya tinggi semua ini di sini gitu ya. Itu memang penyakit zaman sekarang, Cia. Penyakit zaman sekarang ya, Dok. Dan nggak lihat usia ya, Dok ya. Benar. Jadi itu memang trendingnya sih sekarang kayak gitu ya. Jadi penyakit memang dalam itu ya. Jangan tunggu sampai sakit gitu untuk periksa ya. Jangan tunggu sampai sakit gitu ya. Tunggu kita selesai aja biar tahu gitu banyak hal yang akan kita kupas hari ini. Yeah. Nah, tapi ngomong-ngomong dokter, sebelum memutuskan menjadi dokter, dokter ini dulu seperti apa sih perjalanannya pada akhirnya sekarang jadi dokter yang panjang itu tuh? Iya betul. Ini ceritanya panjang, mungkin bisa beberapa podcast kalau untuk dibahas sampai selanjutnya gitu ya. Betul. Tapi singkatnya seperti ini, saya itu anak ini ya, sebenarnya anak deso kalau saya bilang. Saya itu kelahiran dari Banyuwangi, ya. Dan saya anak tunggal. Dan pada saat itu tuh memang sebetulnya cita-cita itu kayaknya sampai kalau dari dulu tuh kan anak-anak cita-citanya apa, jadi dokter gitu kan ya, itu kan udah dokter dan presiden, bener banget itu. Berarti kita masih segenre mungkin ya, se-circle. Nah, jadi dari cita-cita itu memang akhirnya kemudian disupport oleh orang tua untuk sekolah, dan kemudian ya artinya ya udah nggak punya cita-cita lain deh pada saat itu ya. Ibaratnya saya di Banyuwangi, jadi mulai SD, SMP, SMA saya di Banyuwangi. Jadi kalau Bu Ipu melihat saya diaspora loh Bu ya sebetulnya. Warga Banyuwangi. Tapi kemudian
Saya melanjutkan kuliah itu di Brawijaya, di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan kemudian setelah lulus, jadi saya bersekolah itu, kedokteran itu kan sekolahnya panjang ya Mbak ya? Panjang, betul. Betul, jadi saya masuk di tahun 1995, selesai di 2001, jadi 6 tahun ya 6 sekolahnya tahun. itu. Kemudian setelah selesai saya balik kampung. Jadi saya pulang kampung karena dulu ke Banyuwangi dulu. Iya, dulu tuh cita-citanya kamu tuh harus jadi dokter untuk membantu masyarakat sekitar. Wah, mulia banget ya. Mulia sekali, betul. Ya, itu karena mungkin ya sudah digariskannya seperti itu. Nah, kemudian saya balik ke Banyuwangi, saya berpraktek sebagai dokter umum di sana. Sampai kemudian di 2008 baru saya melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Malang lagi. Jadi saya kembali, balik ke Malang lagi. 2012 saya selesai pendidikan spesialis penyakit dalam, dan kemudian di 2012 itu selama saya sekolah itu ibaratnya saya itu udah dibidik oleh salah seorang prof saya, almarhum yang Prof Haryono, sudah ditandai ya, betul ditandai. Kemudian karena saya bukan PNS Mbak, saya swasta pada saat itu, jadi sekolah dengan biaya sendiri, jadi mandiri istilahnya. Nah pada saat selesai itu saya ditanya, kamu ngapain nanti lulus? Saya bilang ya saya balik kampung, Prof, saya mau ini mungkin buka klinik atau apa, mengembangkan inilah di sana gitu kan ya. Gimana kalau kamu di sini aja bantu? Saya diminta bantu di divisi tadi, gastroenterohepatologi itu. Nah sebetulnya saya itu nggak kepikiran Mbak, cuman karena yang meminta itu prof saya itu orang yang paling serem di situ. Jadi saya sebetulnya mau bilang nggak itu, aduh nanti saya nggak lulus nanti. Sebetulnya pada saat itu ceritanya seperti itu. Akhirnya saya berdiskusi dengan keluarga. Pada saat sekolah spesialis saya kan sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah ada anak kan. Saya bilang gimana nih ada tawaran seperti ini, ya udah dicoba aja seperti itu. Nah ternyata ya setelah saya lulus saya magang di sana ya, jadi staff. Kok kebetulan tuh pas tidak lama berselang dari saya lulus itu ada bukaan PNS Mbak, PNS dosen ya dari Kementerian dulu Kemenristek Dikti ya, jadi saya coba apply di sana sebagai dosen dan keterima. Jadi makanya itu nanti mungkin itulah jalan hidup gitu ya Mbak. Jadi saya orang yang tidak pernah berencana untuk jadi PNS, tapi kemudian ternyata terjebak harus menjadi PNS gitu. Jalan hidupnya akhirnya saya termasuk diterima di sana, dan itu sangat beruntung sekali saya karena ya tidak pernah menyangka gitu ya, karena kalau sekarang kan kayaknya ASN tuh susah gitu ya katanya. Susah banget, harus berlomba-lomba dengan sekian ribu. Dan saya dari tidak pernah berencana, kemudian akhirnya saya tinggal di Malang ya karena jadi staf itu tadi ya, jadi staf pengajar, jadi dosen. Nah dari situ saya mulai melanjutkan, karena kita di institusi pendidikan berarti harus ada pendidikan lanjutannya, yaitu pendidikan konsultan. Jadi saya juga melanjutkan pendidikan konsultan, lulus di 2018 sebagai konsultan yang panjang tadi itu, ya sekolah lagi gitu. Iya. Dan karena saya seorang dosen, salah satu istilahnya syaratnya menjadi seorang dosen tuh harus mau lanjut sekolah sampai tahapan yang tertinggi, yaitu S3 doktor. Dan sekarang saya lagi menjalani pendidikan doktor. Sekolah lagi. Luar biasa sekali Dokter Syifa. Kok hobinya sekolah? Iya, pokoknya ada ya orang hobinya sekolah ya. Betul. Ya gitu deh. Jaraknya space-nya bentar-bentar kayaknya. Iya, itu pun saya sudah telat. Kalau saya dibandingkan, kalau saya ngelihat junior saya itu kayaknya wah masih muda. Apalagi saya sebetulnya punya mimpi dulu tuh, dari dulu tawarannya tuh kalau sekolah dokter itu doktor ya, PhD itu pengennya keluar negeri. Tawarannya banyak Mbak. Waktu saya fellow ke Jepang, ke Thailand, ke Jerman itu, jadi pikirannya itu dulu wah pokoknya kalau mau dokter luar negeri kan, seperti itu kan. Mungkin ya kayaknya keren gitu kan ya, terus sekolah di luar gitu. Tapi ternyata itu tadi, jadi di dalam hidup itu ada yang namanya jalan hidup ya. Dan kita manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dan akhirnya saya di 2020 kemarin, pas awal pandemi, saya memutuskan ya udahlah saya ambil dokter di Malang saja, seperti itu. Jadi saya sekarang semua juga. Iya, makanya itu. Jadi kalau saya tuh ada guyonan lucu kalau misalnya kita jadi pembicara atau apa kan ditampilkan CV ya. Betul. Lulusannya mana. Saya tuh lulusannya Malang
menang semua. Saya selalu bilang ya saya jago kandang nggak apa-apa, tapi yang penting kiprahnya internasional. Internasional, ya nggak jago kandang dong. Iya kan sekolahnya di Malang. Iya, nah, tapi sekolahnya kan aku kedokteran S1-nya di Malang, iya S2-nya di Malang, S3 di Malang. Di Malang ya. Kan kesannya jago kandang ya kayak gitu. Nggak apa-apa deh. Tetap terkenal lah dokter lah. Ya kayak gitu tuh singkatnya perjalanan hidup saya sampai saat ini gitu untuk dari pendidikan ini ya misalnya akademiknya sebagai seorang dokter seperti itu. Berarti dokter berani berjanji ya dok ya nanti setelah udah dapat PhD-nya nih kita ketemu lagi. Oh, dokter kemarin kan kita lagi ngobrol waktu dokter menuju S3. Sekarang kita ketemu lagi udah S3 gitu. Nanti boleh diceritain di sesi yang ke depan gitu ya dok ya. Betul, siap. Baik, ternyata syarat menjadi dokter adalah hobi belajar. Kalau saya bisa menarik kesimpulan ya. Hobi sekolah tepatnya. Hobi sekolah. Hobi sekolah. Hobi sekolah dan sekolahnya pasti panjang gitu kan. Nah, iya betul. Tapi dokter di awal setelah menjadi dokter tadi kan dokter Syifa sudah menyebutkan bahwa ya ini kayaknya jalan hidup gitu ya. Dokter Syifa sudah bisa menerima gitu. Tapi di awal tuh ini awalnya pingin jadi dokter memang cita-cita awal banget atau terjebak? Kalau ASN kan nyoba-nyoba ternyata gitu beruntung gitu. Tapi kalau dari dokter awal banget cita-citanya dari kecil memang dokter. Ya, to be honest itu terdoktrin kalau saya pilih kata-katanya itu. Karena dari orang tua sudah mengatakan pokoknya kamu boleh sekolah asal kamu jadi dokter gitu. Jadi sekolahnya jadi dokter, itu aja benar. Kenapa? Nah itu ada kenapanya. Karena tadi saya di kota kecil ya, saya lahir di Banyuwangi ya tahun sekian itu Banyuwangi belum se-hype seperti sekarang lah ya. Kemudian saya dari keluarga saya yang notabene kalangan Arab dan tidak ada anak perempuan tuh sekolah tinggi. Oh gitu. Itu judulnya begitu, nggak ada ceritanya. Pokoknya anak perempuan itu kalau sudah istilahnya dalam tanda kutip sudah balik ya umurnya itu, ya udah nggak usah lama-lama, segera menikah, segera berkeluarga seperti itu. Itu memang seperti itu. Oh budayanya begitu itu. Memang nggak ada ceritanya. Apalagi dulu tuh aku ingat banget waktu aku SMP itu pertama kali pemerintah membolehkan orang sekolah pakai jilbab. Saya orang pertama di sekolah tuh nggak ada orang anak-anak yang pakai jilbab, cuman saya aja di sekolah negeri waktu itu. Karena ayah saya bilang, nah ini sama pemerintah udah boleh nih, berarti kamu sekolah pakai kerudung gitu. Ya pakai, karena pengen sekolah gitu kan ya, pengen sekolah. Kan sempat kelihatan aneh gitu. Iya betul. Iya di zaman itu ya udah ya saya mengikuti aja daripada saya nggak sekolah gitu ya. Betul. Iya benar. Ya saya waktu itu ingatnya wah asik seragam baru gitu panjang-panjang. Kalau dulu kan pendek-pendek ya seperti itu. SD SMP kan jadi seperti itu. Jadi kalau saya memilihnya memang terdoktrin, tetapi karena dari terdoktrin itu kemudian sebetulnya saya itu tetap pengen sekolah. Akhirnya saya pikir ya udahlah daripada nanti saya kalau nggak nurut sama orang tua nanti saya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa berteman, nggak bisa lihat aktivitas, maksudnya nggak bisa beraktivitas dunia luar ya. Ya wis aku tak manut aja seperti itu. Tapi ya alhamdulillah bisa mengikuti. Dan kemudian satu hal lagi dari terdoktrin itu selain jadi dokternya itu bukan kalau ya mohon maaf kan kadang orang jadi dokter katanya biar ekonomi meningkat dan sebagainya ada gengsi ya seperti itu untuk kalau gaya-gayaan atau apa. Tapi di saat orang tua saya mendoktrin saya itu ada doktrin lain bahwa dengan jadi dokter kamu bisa menolong orang, dia bilang gitu. Orang bisa kaya, bisa punya uang banyak ya, mungkin bisa menolong orang dengan uangnya, tapi kekayaan itu kan tidak bertahan lama. Mungkin bisa hilang. Iya, nggak tahu kapan. Tapi kalau kamu jadi dokter, kamu kan punya ilmu. Walaupun kamu nggak punya uang, kamu bisa menolong orang dengan ilmumu seperti itu. Dan kalau orang itu sembuh, kamu juga orangnya senang, kamu juga dapat pahala seperti itu. Jadi waktu itu yang didoktrinkan, sehingga saya pikir-pikir oh iya benar juga ya. Dan kemudian saya melihat ya zaman dulu perjalanannya itu ya kok kayaknya dokter-dokter itu ya orang-orang itu kayaknya ya kalau zaman dulu kan dokter tuh didewakan gitu ya kayaknya ya beda dengan zaman sekarang. Sehingga saya sangat memahami di saat zaman sekarang ya kids zaman now tuh nggak pengen jadi dokter tuh saya paham sekali. Lebih jadi YouTuber iya betul. Nah, memang zaman berubah gitu ya, dimana masyarakat lebih kalau dulu masyarakat menganggap dokter itu banyak positifnya, tapi saat sekarang kan
zaman sudah berubah. Betul. Jadi kan banyak ya contoh gampang kayak tuntutan ke dokter dan sebagainya kan juga banyak kan. Artinya hidup sudah semakin sulit gitu ya untuk semua profesi termasuk juga dokter. Jadi ya pada zaman itu mungkin jawabnya adalah karena terdoktrin ya. Kalau terjebak sih kayaknya enggak ya. Ya akhirnya itu membawa sampai saat ini. Tapi doktrinnya itu dengan doa orang tua, nah, itu memang, udah bisa memang seperti itu. Mau kita sekenceng apa pingin jadi betul, apa betul, kalau doa orang tuanya. Betul, makanya itu. Jadi doa itu saya kira memang penting ya. Doa adalah kunci kalau saya bilang ya. Karena pada saat itu Mbak sangat tidak pernah dibayangkan saya seorang anak yang dari kota kecil ya Banyuwangi itu maksudnya kan saingannya masuk kedokteran itu kan banyak se-Indonesia. Iya dan alhamdulillah pada saat itu saya diterima di 4 fakultas kedokteran Mbak di zamannya itu. Boleh disebutkan mana aja selain UB waktu itu? Jadi yang pertama kali nerima saya itu UGM Mbak. Iya UGM. Beneran. UGM, terus kemudian Undip, UNS, dan terakhir ini UB. Dan ini yang terakhir UB. Emang favorit banget gak sih? Iya, karena kan universitas karena waktu itu kan ya saya lumayan inilah masuk dalam ranking, jadi kan bisa ikut daftar yang kalau sekarang itu SNM, sekarang SNM. Ya? Kalau dulu kan undangan ya, jalur undangan kayak gitu itu. Jadi diberangkatkan dan lucu itu saya masih ingat banget saya dipanggil kepala sekolah dimarah-marahin karena menolak UGM. Karena kenapa dok? Ya itu juga saya juga bertanya kenapa dok? Iya, jadi di sejarah sekolah saya itu nggak pernah ada yang keterima seperti itu, nggak pernah ada yang keterima di sana dan ini saya keterima. Kalau saya menolak bisa-bisa keblok gitu kan jalur adik kelasnya kan katanya seperti itu. Ya udah orang tua saya aja saya suruh ngadep kata bapak saya, mohon maaf ini anak tunggal jadi kayaknya kejauhan kalau ke Jogja. Nanti ibunya nangis dia bilang gitu. Kalau orang tua ketemu orang tua selesai. Ya udah wes pokoknya nanti saya menghadap sendiri waktu hari dipanggil itu saya yang menyampaikan kata ayah saya begitu. Tapi karena kan dulu harinya sama dipanggilnya kan gitu, sama Mbak. Jadi bareng dengan UMPTN, bareng dengan ini kalau dulu itu dulu UMPTN ya. UMPTN betul. Seperti itu. Jadi akhirnya kita mengirim 3 orang, jadi 1 ke Undip, 1 ke UNS, 1 ke UGM, dan saya hadir di UB untuk ikut seleksi itu. Oke, tapi dokter nggak pernah menyesal atau kecewa kok aku dulu di UB aja ya, padahal kan aku bisa di UGM gitu saat itu. Ya mungkin dulu, tapi sekarang udah enggak kok. Mungkin kalau sekarang di UGM belum tentu ceritanya sepanjang sekarang. Betul, iya. Makanya itu jalan hidup. Kembali lagi kita tuh, kita ikut saja alurnya. Kadang alur ceritanya itu tidak diduga-duga seperti itu. Betul sekali. Nah, dokter tadi dokter sempat mention bahwa dunia itu memang sudah berubah gitu. Dulu awal profesi dokter tuh seperti apa, sekarang seperti apa gitu. Nah, ngomong-ngomong soal dunia sudah berubah. Kayaknya kita ini sekarang lagi di new era gitu ya. After 2 tahun yang lalu tuh kita mengalami pandemik dan dunia kedokteran tuh menurut saya akhir-akhir ini memang menjadi sorotan banget. Banget. Karena kita banyak sekali nih penyakit-penyakit yang tiba-tiba jadi endemik, jadi pandemik gitu kan. Dari COVID, terus akhir-akhir kemarin sempat ke-mention cacar monyet gitu ya dok ya. Nah itu kan pasti profesi kedokteran sendiri juga banyak mengalami perubahan. Apa sih dok yang paling terasa perubahannya? Ya, jadi pandemi ini kalau saya suka ngasih acara ini ya ceramah di webinar-webinar itu sebetulnya kan orang kadang ngelihatnya pandemi itu sesuatu, aduh ini musibah ini. Padahal sebenarnya belum tentu juga ya. Jangan pandemi ini adalah mekanisme tubuh itu untuk heal itself sebetulnya seperti itu. Karena dirimu pernah baca nggak sih bahwa pada saat kemarin itu yang zaman-zaman awal itu setelah lockdown kan banyak lockdown ya. Itu tuh terjadi perbaikan iklim, ozon membaik ya, terus atmosfer membaik, terus kemudian kadar kayak apa ya, karbon dioksida ya yang jelek itu juga dia menurun ya. Nah, cuman ada yang aneh dengan penyakit-penyakit yang sekarang itu muncul. Jadi sebetulnya kan kalau kayak COVID itu kan satu keluarga dengan influenza, which is itu ya biasa gitu kan ya. Dari dulu kita juga sudah kenal ya. Terus kemudian seperti yang tadi dibilang monkeypox itu, sebenarnya itu kan ya juga varian dari chickenpox ya. Chickenpox atau cacar itu kan ya udah dari dulu ada. Gitu. Tapi somehow ya, yang nggak ngerti, ada teori bahwa itu memang dikembangkan dan sebagainya itu dia berubah mengalami
mutasi ya, menjadi punya potensi yang lebih besar untuk memberikan dampak kepada masyarakat, kan seperti itu. Nah, jadi memang perubahan ini entah by design atau memang karena apa namanya evolusi dari si virus-virus tersebut, memang sangat mengancam derajat kesehatan dari manusia. Apalagi ya sekarang tuh kan pola hidup kita berubah, coba. Pola makan, ya kan, benar kan? Betul. Iya, ini semua sebetulnya mengikuti revolusi 4.0 atau 5.0 lah kalau mau dibilang sekarang itu ya. Nah, memang perubahan ini itu tidak hanya di sisi ekonomi dan sebagainya, tapi di sisi kesehatan. Sebetulnya tahu nggak, dengan pandemi ini, itu tuh dunia kedokteran itu, kalau dulu kan yang maju negara barat ya. Betul. Nah, sekarang tuh sebetulnya kita semua berada di lini yang sama. Terkait dengan knowledge, terkait dengan penyakit-penyakit baru itu. Jadi makanya sebetulnya kalau memang jeli ya pemerintah itu pengembangan untuk riset di bidang kedokteran dan sebagainya itu harus disupport. Benar itu. Karena ngejar waktu itu mungkin sempat tertinggal gitu ya, Dok ya? Iya, jadi untuk sesuatu ilmu yang baru seluruh dunia ini semua sama, startnya dari nol. Jadi kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, mumpung belum ada salip-salipan nih harusnya kita juga sama-sama mendevelop dengan apa realita yang ada di sini. Sekarang contoh gampang aja terkait dengan vaksinasi ya. Ini ngomong sedikit di luar itu ya. Negara kita ini kan cakupan vaksinasinya udah bagus nih, banyak. Padahal kita hanya divaksin dengan Sinovac dulu di awal-awal ya. Yang which is itu memang dari sisi ini memang dia sangat rendah banget efektivitasnya. Tapi kenapa? Saat kemudian varian Delta dan Omicron kemarin kita nggak yang chaos banget compare to India, compare dengan negara-negara lain lah ya. Nah, mungkin itu ada hal yang harus kita teliti. Gimana dengan imun sistem kita ya dari orang-orang Indonesia? Dimana? Iya, SDM-nya sendiri. Gimana dulu itu susah. Mungkin ya itu tadi bahwa herd immunity dan sebagainya itu kan sesuatu yang kita perlu telaah ya. Jadi memang pandemi ini harusnya tidak membuat kita jadi kayak tetap surut langkah, tapi tetap kita harus optimis bahwa kita bisa untuk sama-sama berlomba di dunia kesehatan. Dan mulai seperti lagi itu. Dari nol gitu ya. Iya sama karena di seluruh dunia knowledge-nya sama menurutku seperti gitu itu. Ya. Nah itu terkait dengan pandemi, istilahnya kalau boleh dibilang itu penyakit-penyakit yang lagi in lagi happening. Padahal ada juga Dok, akhir-akhir ini saya kalau lihat di sosmed tuh, dikit-dikit rata-rata orang-orang itu menceritakan tentang GERD. GERD sama dengan MAH atau GERD tidak sama dengan MAH. Nah, GERD sendiri mungkin ini lebih spesifik ke spesialisnya dokter sekalian nih Dok. Sebab saya adalah S3 MAH. Apa gue S3 MAH baru tahu saya tuh. Udah nemen banget benar ya. Itu boleh nggak sih Dok dijelaskan sebenarnya GERD ini tuh seperti apa sih Dok? Nah itu juga itu yang saya selalu bilang sekarang itu penyakit yang trending ya, trending, betul. Penyakit aja udah sekarang ada penyakit kekinian gitu loh. Jadi sering banget pasien tuh datang ke aku, Bu, Pak, kenapa Mbak gitu kan? Kenapa? Iya, saya kena GERD gitu. Dia udah bisa mendiagnosa diri sendiri coba tahu kan sih. Lah makanya itu. Dokter, ya. Oh gitu. Kenapa? Ya kadang ya benar gejalanya, tapi kadang mungkin ya sebetulnya gejala dari penyakit MAH biasa misalnya seperti itu. Nah, kenapa? Kalau ditanya kenapanya, aku rasa sih nggak jauh-jauh dari lifestyle deh sekarang itu, ya. Ketampar nggak tuh lifestyle gitu. Tapi lifestyle itu nggak cuman dari makanan aja loh ya. Makanan yang sekarang sudah dimudahkan dengan segala sesuatu ada dalam genggaman ya, benar ya. Jadi pengen apa tinggal itu. Tapi yang kedua itu adalah lifestyle yang terkait dengan pola hidup kita ya. Pandemi mau tidak mau berpengaruh, stressful life ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, terus juga penyesuaian pekerjaan, kehilangan keluarga dan sebagainya, mau nggak mau itu momen, itu juga berpengaruh terhadap si kondisi GERD tadi ya. Terus juga yang sekarang kan anak-anak zaman sekarang banyak yang bilang sering kena mental ya. Sakit mental, kena mental, betul. Apakah itu juga pengaruh sebenarnya Dok? Oh banget ya. Nanti kita bisa sedikit cerita kenapa itu berpengaruh dengan terjadinya GERD. Karena GERD itu sebetulnya
kalau per definisi nih ya, jadi yang dikatakan dengan GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease, yaitu adanya reflux atau aliran balik dari isi lambung ke jadi dari lambung ya ke kerongkongan, jadi kayak naik seperti itu ya. Nah, kenapa dia bisa naik? Karena klepnya, jadi ada klep. Tubuh itu udah punya klep, Tuhan sudah menciptakan jadi supaya tahapan pencernaan di tubuh kita itu baik, mulai makanan masuk, dikunyah di mulut ya, oleh gigi-gigi, masuk ke kerongkongan sepanjang kurang lebih 40 cm, itu masuk ke lambung itu ada klepnya Mbak, jadi ada katup seperti itu. Jadi supaya setelah masuk ke lambung untuk diproses lebih lanjut, makanan itu nggak balik ke atas. Nah, pada orang dengan GERD, klepnya ini yang terganggu. Jadi klepnya ini kayak longgar atau kalau karet itu melar gitu seperti itu. Nah, sehingga kalau karetnya melar ya masih mungkin isi makanan yang lagi diproses tuh dia balik ke atas ya. Nah, balik ke atasnya kenapa? Bisa aja misalnya habis makan langsung tidur. Nah, posisinya kan begini kan. Nah, sehingga isi lambung akan menekan, kalau klepnya nggak bagus dia naik ya. Atau ya kita sering pakai baju ketat. Nah, iya, jadi baju ketat yang model-model gitu kan, makanya banyak model-model kena GERD gitu kali ya. Jadi karena dia pakai yang too tight ya, iya. Nah itu kan lambungnya tersqueeze kan, tertekan. Nah sehingga kalau misalnya dia habis makan atau apa ya, isi makanan dia bisa kembali dan itu bisa melemahkan si katup tadi yang aku bilang itu. Jadi katup yang antara kerongkongan dengan lambung seperti itu, karena terlalu ditekan dia melonggar, karena kan mekanismenya dia harus supaya gerak dari pencernaan itu aman kan, seperti itu. Kekunci lah ya. Ya, terus kemudian ya faktor yang lain, makanya kalau ibu hamil kan juga sering kena GERD karena ada tekanan dari perkembangan rahim yang semakin membesar seperti itu. Jadi faktor-faktornya banyak. Jadi kemudian selain itu ya makanan pastilah ya yang sudah banyak yang kita sarankan, dan sebenarnya itu faktor yang kita bisa atur gitu kalau terkait dengan makanan itu. Saya justru baru tahu kalau ternyata lifestyle itu, saya kira kalau berhubungan dengan kesehatan lifestyle itu ya otomatis makan gitu, makanan. Ternyata enggak ya. Tidak. Baju pun iya, baju juga. Padahal habis makan habis makan langsung tidur ya, yang sering makannya malam-malam gitu. Iya sih saya. Setelah itu terus tidur. Nah, itu nggak bagus juga gitu. Jadi makanya nanti salah satu tips atau apa ya, tata laksana atau salah satu yang menunjang untuk supaya orang-orang GERD itu cepat sembuh ya ada edukasinya nanti, salah satunya itu nanti. Disimpan dulu yang itu. Iya, disimpan dulu ya. Nanti gitu. Nah, terus fakta dan mitos mengenai GERD. Katanya ada yang bilang kalau GERD itu lupa makan. Itu lupa makan, kecampuran masuk angin nanti menjadi GERD. Itu fakta atau mitos kira-kira. Terus anak mahasiswa paling rentan kena GERD katanya. Itu fakta atau mitos nih. Gimana menurut dokter? Ya, jadi sebetulnya masuk angin nggak ada Mbak diagnosa di kedokteran itu. Jadi makanya saya kadang suka bingung kalau dibilang saya masuk angin. Saya harus berpikir keras, itu ini masuk angin itu apa ya kira-kira ya. Jadi ya aku rasa itu mitos lah ya. Jadi telat makan itu pemicu gangguan lambung itu iya ya, karena sebetulnya tubuh kita itu senang dengan keteraturan. Jadi tubuh kita senang dengan keteraturan. Nggak harus makan 3 kali. Kalau misalnya kita udah terbiasa makan 2 kali, it's okay. Tapi jangan misalnya hari ini makan sarapannya jam 11, terus nanti makan siangnya jam 4 sore, makan malamnya jam 11 malam, terus kemudian besok pagi-pagi jam 7 sarapan, dan besok paginya dia nggak jelas ya, gitu, dan besok paginya mungkin karena lagi banyak undangan atau apa acara gitu ya, makannya bolak-balik malahan ya. Nah itu kan nggak teratur, jadi tubuh kita itu terutama di pencernaan itu kan banyak hormon-hormon. Salah satunya kan hormon itu adalah asam lambung kan ya, dimana dia akan tersekresi atau keluar saat ada makanan. Nah tubuh kita kan bisa ngira-ngira tuh, kemarin dia makan jam segini, aku siap-siap gitu, dia seret mulai keluar seperti itu. Atau mungkin kita bangun pagi sudah membayangkan, aduh aku kepengen sarapan nasi kerawu gitu ya, di pikiran tuh itu lambung udah keluar. Ada yang senyum kayaknya, biasanya penggemar nasi kerawu. Jadi udah keluar tuh, dia udah prepare. Tapi kalau kita kemudian nggak makan, kita skip langsung, kemudian kita kerja langsung baru makan siang atau sore ketemunya, nah kan asam udah keluar tuh.
Ya, sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau keterusan maka asam yang keluar itu akan mengikis dinding lambung seperti itu. Oh, itu baru mah atau bukan? Itu mah seperti itu. Mengikis dinding lambung, rasanya juga sama, perih, nyeri, nggak enak, penuh, rasanya gitu. Kok saya belum makan tapi saya udah penuh ya perutnya, misalnya seperti itu. Betul. Nah, itu karena gasnya udah keluar. Sebenarnya tinggal dikasih makanan aja seperti itu. Beres harusnya. Kalau nggak beres berarti itu udah kelamaan terjadi habit seperti itu. Oke. Berarti Jadi seperti itu. Sakit lambung itu nggak ada yang instan, kecuali ada yang namanya gastritis akut. Itu misalnya dirimu nggak pernah makan pedas atau bukan penggemar, terus tiba-tiba datang ke Malang. Itu sering itu saya temu namanya mahasiswa gitu. Iya, mahasiswa baru-baru maba-maba itu yang biasanya makannya mungkin nggak seperti itu, ke sini maruk nyobain bakso Malang, nyobain apa, mie apalah yang sebagainya, terus kemudian malam masuk UGD karena dia kaget lambungnya, karena ada mungkin sesuatu yang pedas atau apa atau campur-campur ya. Tapi biasanya setelah itu sembuh kalau dia tidak punya penyakit mah yang kronis, artinya bukan habit yang lama. Ya seperti itu, asal dia atur pola makan dan sebagainya dia sudah aman. Gitu. Pantesan kadang juga mungkin itu kita tiba-tiba ngerasa lapar di jam-jam yang biasanya kita makan. Itu berarti ya karena itu itu udah dikasih sinyal sebetulnya sama tubuh. Ayo diisi gitu. Isi aja, nggak harus makan besar. Tapi kamu apa kek, biskuit kek atau apa misalnya seperti itu. Oke, itu. Jadi penyakit lambung tuh nggak mungkin jangan instan. Ignore, nggak mungkin instan. Jadi pasti ada pola hidup yang sudah berjalan, misalnya paling sering nih begadang, melek malam, atau misalnya para cowok-cowok atau bapak-bapak gitu yang katanya biarpun lapar saya tinggal ngerokok aja saya udah kenyang, seperti itu kan ya. Nah itu kan habit-habit seperti itu kan bukan instan, pasti udah dari dulu-dulunya. Nah lama-kelamaan dia bisa berdampak pada tubuh kita gitu. Oke, nah itu karena kita rata-rata semenjak ada TikTok, YouTube mudah, Google everywhere, itu kita itu bisa mendiagnosis diri kita sendiri, Dok. Betul. Nah, boleh dong Dok dikasih tahu nih ke rekan-rekan dari Malang TV juga, dan khususnya maba. Sekarang kan zamannya maba datang nih, Agustus September itu adalah bulan-bulannya maba gitu kan. Nah, gejala penyakit GERD yang harus kita waspadai itu seperti apa sih, Dok? Iya, jadi pokoknya kalau GERD itu keluhannya memang kadang mirip kayak orang sakit jantung. Jadi nyeri dada, terasa panas, ya. Terus kemudian bisa kayak sesak, ya, kayak penuh gitu, ya. Terus kemudian bisa terasa kalau yang udah sampai naik ke tenggorokan itu terasa kayak pahit, kecut, asam di mulut, seperti itu. Ya, pokoknya rasa nggak nyaman deh, rasanya kayak terbakar, itu adalah GERD, ya. Tapi ada tapinya lagi. Kita nggak boleh kemudian merasa oh ini GERD nih, self diagnose kemudian minum obat sendiri atau kemudian mentreatment sendiri, ya nggak boleh. Kenapa? Karena prinsipnya kita tuh mesti berpikir yang berat dulu. Jadi jangan-jangan kalau memang nyeri dada, jangan-jangan jantung. Ya, apalagi kalau anak muda sih jarang ya. Tapi kalau usia yang maksudnya middle age ya, jadi pertengahan ke atas itu kalau ada keluhan seperti itu, nggak ada salahnya kita menyingkirkan yang berat dulu. Misalnya kita periksalah ke dokter rekam jantung atau apa misalnya seperti itu. Begitu itu normal, kemudian kita menyadari pola hidup kita tadi ngaco ya, misalnya oh ya saya sering telat makan, saya sering begadang, saya lagi lembur skripsi, terus temennya kopi-kopian misalnya. Misalnya kayak itu gitu. Udah satu geng gitu mereka. Nah itu, nah berarti kan kita merubah pola hidup, oh mungkin itu dari mah, tapi jangan self diagnose ya. Terus kemudian kalau memang itu tidak membaik dengan obat-obatan sederhana, kamu tuh harus segera periksa gitu loh, jangan tunggu sampai terlambat gitu. Tapi GERD bisa sembuh ya Dok ya? Oh bisa, jadi saya tekankan sekali lagi. Karena ada yang bilang nggak bisa gitu kan. Jadi semua penyakit lambung itu bisa sembuh, bahkan ulkus lambung atau tukak lambung ya, yang luka gitu, yang kayak sariawan itu juga bisa sembuh ya. Cuman kenapa kalau dibilang sekarang orang sakit mah begitu kena emah itu waduh nggak bisa sembuh? Karena ingat ada pencetusnya. Nah pencetusnya ini yang nggak bisa dikontrol gitu. Jadi udah tahu sakit mah, tapi
penggemar pedes, nggak bisa berhenti. Aduh, saya kalau nggak pedes saya nggak bisa makan. Ya udah, tetap betah aja nanti ketemu saya gitu. Ya akhirnya nggak sembuh. Nah, gitu ya. Iya. Jadi nggak sembuhnya itu bukan karena penyakitnya, bukan. Tetapi ada faktor pencetus yang terus-terusan mungkin membuat keluhannya muncul lagi seperti itu. Jadi beda. Lambung itu beda dengan diabetes. Diabetes nggak bisa sembuh. Itu udah pasti. Seumur hidup harus minum obat. Hepatitis misalnya, ya hepatitis B atau C itu seumur hidup minum obat. Atau hipertensi atau kolesterol itu penyakit yang memang harus seumur hidup dibantu dengan obat. Untuk meringankan ya. Iya. Bukan menyembuhkan ya. Oke. Tidak menyembuhkan. Tapi kalau mah bisa sembuh. Udah bisa sembuh. Kalau ada mah yang tidak bisa sembuh itu karena faktor pencetusnya kita nggak bisa kontrol. Mungkin tidak hanya makanan, stres ya, galau. Jadi saya selalu kalau ketemu pasien, kalau dilihat sekilas tuh kan kelihatan toh orang galau sama enggak itu. Walaupun senyum-senyum gini kadang masih bisa galau loh. Iya. Ketahuan nih kalau sama dokter tuh ya. Nah, jadi kadang itu tadi. Jadi mungkin kita perlu menggali, perlu ini, dan kita perlu jangan self diagnose, kita self contemplate. Kalau saya bilang merenungi diri sendiri. Kira-kira kalau kita tahu ada faktor yang memang itu menjadi masalah buat kita, nah itu bisa jadi pencetus dari gangguan asam lambung selama ini. Nah, itu kita harus atasi gitu. Dan lebih baik kontrol sesegera mungkin sebelum parah. Iya benar. Jangan tunggu sampai parah masuk UGD, apalagi mungkin hal-hal yang lain-lain lah ya. Oke. Nah, penanganan pertama ketika kita ngerasa dadanya sesek atau panas nih, untuk membedakan tuh ada nggak sih dok? Atau mending langsung dibawa ke dokter atau gimana? Gini, jadi kalau pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah, pokoknya minum hangat dulu. Ya, minum hangat. Boleh susu putih hangat boleh, teh manis hangat boleh, air madu hangat boleh. Ya, seperti itu. Kemudian diminum dalam posisi duduk tegak. Iya, jadi kita minum sesuatu yang hangat, kemudian pokoknya ya rileks, menenangkan diri seperti itu. Karena konsepnya kalau GERD, kan tadi aku bilang ada aliran gas atau isi lambung yang dia naik ke kerongkongan. Nah, itu bisa kita netralkan, kan kita bisa dorong dengan air, atau kalau di rumah mungkin punya obat mah yang standar ya, antasida, apalah, ya, nggak sebut merek ya, pokoknya yang biasanya ada di counter itu diminum, ditambah sesuatu yang hangat, posisi duduk, tunggu 15 sampai 30 menit, coba dirasakan bagaimana keluhannya. Kalau sudah berangsur-angsur membaik, nah kemungkinan itu GERD. Karena kan ini udah turun kan, gasnya udah kita dorong dengan minuman tadi kan sudah turun ya. Kemudian baru Anda beristirahat. Posisi tidurnya tapi nggak flat ya, harus agak setengah duduk ya, setengah duduk. Jadi dua bantal lah posisinya seperti itu. Kepala lebih tinggi daripada perut. Daripada perut. Biar nggak naik itu. Iya betul. Itu kan mekanik aja, jadi supaya nggak reflux, nggak alirannya balik seperti itu. Itu dan tadi. Terus segera periksa kalau memang itu belum membaik ya. Kayak gitu. Mending langsung periksa deh daripada tiba-tiba. Ya tapi kalau misalnya itu terjadi di kosan, biasanya kan sering gitu tuh, lagi di kosan nggak ada yang bantuin, coba lakukan simple trick seperti itu. Jadi pokoknya punya sesuatu yang hangat aja. Gitu. Itu walaupun ternyata tuh dok, nggak semua orang tuh suka minum air mineral hangat loh dok. Iya. Ada yang ngerasa pahit gitu kan, tapi itu adalah pertolongan pertama nih. Terutama untuk teh manis boleh, teh manis atau air madu atau susu putih gitu itu ya. Boleh. Hangat gitu dia. Putih ya, bukan coklat. Susunya putih, bukan coklat. Malah nggak boleh kalau coklat. Malah nggak boleh. Coklat kalau orang dengan gangguan lambung, banyak gas dan sebagainya, coklat dihindari. Kenapa? Ya coklat kan sebenarnya anti stres. Ya. Kenapa dia anti stres? Ya karena dia bisa stay lebih lama di lambung. Tapi adanya makanan yang lama di lambung itu sinyal ke otak untuk ngeluarin gas. Karena otak kita tuh kepingin ayo segera pergi makanan dalam lambung itu loh. Kayak gitu. Jadi kalau kita makan coklat, ya kita kenyang lebih lama, kita menjadi tidak stres. Tapi kalau kita punya mah itu akan memicu gasnya untuk produksi terus seperti itu. Wow, ini fun fact lagi nih buat penggemar coklat. Saya tuh penggemar coklat. Iya, kalau lagi mah jangan. Kalau lagi asam lambungnya tinggi jangan. Tapi kalau gitu ya. Hari-hari biasa boleh. Nggak masalah gitu. Oke, baik dok. Ini banyak banget ilmu ternyata yang bisa saya dapat langsung pada awalnya hanya dari GERD, dan banyak yang di luar pengetahuan saya, nggak ada loh ternyata di Google kayak gini nih ya. Karena di Google standar dok ya. Dan yang paling penting adalah nggak boleh self diagnose ya,
Seperti itu. Nah, dokter mungkin boleh yang terakhir pesan untuk penonton setia Radar Malang TV nih. Selain menjaga kesehatan, khususnya untuk menjaga lambung ya, dalam jeroan. Nah, dokter kan spesialis jeroan. Untuk kita yang ada di studio ini juga yang hobi banget makan jeroan. Apa dok pesannya nih? Ya, jadi untuk sahabat Radar Malang sekalian, jadi kalau untuk kesehatan itu emang mesti dijaga dan sebetulnya jaganya itu gampang gitu ya. Jaganya itu gampang. Jadi kita praktekkan healthy lifestyle, which is kalau itu aku ngomong ke pasien ya itu ternyata nggak gampang gitu ya. Jadi apa sebetulnya olahraga tuh nggak usah yang nggak usah yang heboh-heboh harus ke gym dan sebagainya, nggak. Cukup jalan aja ya 15 sampai 20 menit seminggu itu 2 sampai 3 kali. Ya, nggak harus goes yang berpuluh-puluh kilo gitu, nggak kok. Ya, sederhana sebenarnya. Ya, pilih seminggu 3 kali lah, atau kalau nggak ya udahlah Sabtu Minggu. Tapi yang penting ada aktivitas ya. Terus yang kedua minum air putih. Ya, minum air putih itu 8 sampai 10 gelas setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Karena itu sangat penting banget ya. Air putih itu bisa membuang racun ya dan membuat kita tetap segar, membantu meningkatkan imun ya. Nah, terus yang ketiga atur pola makan ya. Nah, pola makan itu kalau kita ngomong untuk penderita gangguan lambung ya atau pencernaan itu, makan tuh nggak boleh langsung banyak ya. Sedikit-sedikit tapi sering. Jadi justru orang kayak sakit GERD atau gastritis gitu ya, itu makannya tuh harus 4 sampai 6 kali. Jadi porsi kecil-kecil. Jadi jangan langsung makan 1 bakul gitu, jangan ya. Nggak boleh. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Jadi memang jaraknya nanti 3 atau 4 jam makan lagi, tapi porsinya kecil-kecil ya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang jenis makanan yang dihindari sebenarnya standar sih. Kalau untuk orang dengan gangguan lambung itu kan nggak boleh pedas, kecut, asam ya, ketan dan santan. Ketan dan santan. Iya, jadi yang berlemak-lemak emang harus dihindari. Kenapa? Karena makanan yang berlemak tadi seperti yang coklat dan sebagainya itu dia dicerna lebih lama di pencernaan kita. Padahal kan lagi sakit judulnya. Jadi kita mengurangi bebannya. Nah, kalau minuman ya itu sebetulnya yang utama itu soda yang nggak boleh, yang carbonated drink ya. Itu padahal favorit saya. Ya, itu ya harus mulai dihindari lah. Sesekali aja ya. Terus sebetulnya kopi teh, nah karena secara saya penggemar kopi ya. Oh, dokter penggemar kopi? Aku penggemar kopi. Jadi gini, kopi teh itu nggak bolehnya untuk orang dengan gangguan lambung itu nggak boleh kalau kental. Jadi nggak boleh kalau terlalu pekat ya. Tapi kalau encer-encer aja boleh, nggak apa-apa. Tapi minumnya sesudah makan, nggak boleh perut kosong, itu aja. Itu catatannya untuk kopi. Catatannya iya. Jadi masih boleh ngopi kalau pasien saya yang itu mungkin ada yang sakit mah dan penggemar kopi. Saya masih boleh ngopi nggak dok? Boleh ngopi, tapi kopinya encer ya dan sesudah makan. Jadi nggak boleh perut kosong gitu. Biar nggak kaget. Iya, jadi itu. Teh juga sama, karena saya nggak ngopi saya ganti teh, tapi saya kok tetap sakit lambung. Iya, karena teh bahkan teh yang tua kadang kalau kita beli di warung-warung tuh yang sampai hitam gitu itu lebih keras daripada kopi. Karena ada kandungan tanin namanya di dalamnya itu, yang dia juga harmful, bahaya untuk lambung gitu. Jadi tidak mesti ya seperti itu. Terus kemudian ya alkohol pastilah ya, dihindari alkohol. Nah, terus kemudian sedikit saya mau menyampaikan tentang lemon water. Nah, mungkin kalau sahabat Radar Malang ada yang udah jadi follower saya pasti udah ngelihat itu. Aku pernah posting di Instagramku bahwa lemon water atau apalah infused water atau whatever ya, mungkin itu bagus tapi tidak untuk orang dengan gangguan lambung ya. Jadi kalau Anda sehat-sehat aja mau nyoba tips itu untuk menurunkan berat badan kah atau apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda dengan gangguan lambung jangan ya. Karena berbahaya, itu tetap kandungannya tetap menyebabkan rangsangan asam dan dia bisa memicu produksi asam lagi, ya akhirnya Anda terluka lagi, terluka lagi, nyeri lagi, GERD-nya kambuh lagi, seperti itu. Jadi belum tentu apa-apa yang katanya itu bagus untuk terutama katanya itu di grup WA gitu ya, itu bagus buat kita ya, seperti itu. Gitu tuh ya dok ya. Banyak yang mando-mando berarti banyak yang sudah berpengalaman gitu ya, seperti itu ya. Itu makanan ya. Jadi
Sebenarnya pantangannya itu aja kok, nggak ada yang parah-parah banget. Terus yang paling penting lagi ya, nggak boleh stres. Nah, bisa nggak gitu? Stres itu tidak hanya stres mikir ya, galau dan sebagainya itu, tapi stres fisik juga. Jadi kalau stres fisik itu adalah stres fisik, kita capek, misalnya Mbak Selma kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, terus nyampe rumah masih buka komputer, kurang istirahat, itu kan stres fisik gitu. Iya, misalnya di rumah nggak lagi galau, saya lagi nggak banyak pikiran, saya emang workaholic, tapi tubuh kita itu butuh istirahat. Kayak gitu. Jadi nggak boleh stres itu tidak hanya stres galau, tapi juga stres fisik. Makanya kita harus istirahat cukup, tidur cukup 6-8 jam setiap hari. 6-8 jam tuh teman-teman. Jadi tidur yang berkualitas loh ya, tidur yang berkualitas. Jadi benar-benar ini. Kita nyenyak gitu loh, seperti itu. Deep sleep gitulah ya. Seperti itu. Itu. Kalau kita bisa menjalankan semua ya saran-saran tadi itu, ya insya Allah imun kita terjaga, kita nggak terlalu rentan dengan berbagai macam penyakit ya. Dan ada satu lagi yang paling penting itu. Apa itu, Dok? Hati-hati dengan hoax kesehatan. Hati-hati. Nah ini menarik nih, hoax kesehatan. Ya itu tadi, yang disampaikan bahwa kita itu, gitu jadi kita kan sekarang udah eranya canggih banget, sehingga memudahkan tadi kan ada apa-apa kita tanyanya ke Google, tanyanya ke grup WA atau apa. Tolong cek fact, jadi fakta-faktanya dicek ya. Cek fact boleh ke mana namanya, ke internet juga cek fact juga bisa, atau kalau enggak kan sekarang media edukasinya dokter banyak. Anda silahkan mengikuti, follow yang memberikan edukasi yang benar, jangan mudah percaya ya dari berita-berita itu, karena tahu nggak? Jadi hoax kesehatan itu adalah sekarang masalah nomor 2 terpenting selain penyakit degeneratif. Jadi di dunia ini nomor 1 penyakit degeneratif itu ya kayak jantung, stroke dan sebagainya, itu kan masalah terbesar, cancer gitu ya. Nomor 2 tuh hoax kesehatan, bayangin coba, karena begitu banyak beredar berita-berita yang nggak benar terkait dengan kesehatan dan kita masyarakat percaya. Nah, dan malah awalnya sehat malah bisa jadi sakit. Betul, ya, Dok ya? Betul banget seperti itu. Aduh. Iya. Ngeri sekali ternyata dunia kesehatan, dan betul. Seru ternyata ya, Dok ya. Saya kira tuh awalnya kalau kita podcast dengan dokter gitu, yang ada itu kita akan jadi gini, Dok. Aku ya benar-benar akhirnya stres duluan. Enggak lah. Ternyata enggak ya, bisa disampaikan dengan sangat bisa diterima oleh kita sebagai orang awam. Harus. Gitu. Sekarang itu menurutku justru kita tuh udah nggak musim, misalnya orang datang ke dokter, dokternya diem. Ya pasiennya nanya, dokternya kayak gitu tuh udah nggak musim gitu. Jadi musimnya kita edukasi, dan sebenarnya itu curhat nggak sih akhirnya, Dok? Nggak apa-apa. Justru banyak pasien itu kadang ketemu saya itu ya sakitnya kan ya udah itu aja gitu ya. Datang ke saya cuma pengen curhat aja gitu. Jadi dengan dia curhat sebagian keluhannya itu bisa teratasi, dia keluar dengan ketawa-ketawa seperti itu. Berarti akhirnya dokter sekarang itu nggak hanya memikirkan ini, tapi ikut memikirkan kondisi jiwa dan mentalnya pasien gitu. Benar, karena itu tadi aku bilang sekarang ini eranya banyak kena mental health. Jadi orang sakit fisik karena mentalnya dulu yang kena seperti itu. Jadi makanya saya sangat setuju banget kalau sekarang itu kesehatan mental tuh menjadi concern, terutama di kalangan anak-anak muda seperti itu. Baik, luar biasa sekali perbincangan bersama Dr. Syifa. Saya kok kepikiran bikin kelas akhirnya kelas sehat terus. Kelas sehat betul, kelas boleh sehat boleh. Boleh Dok kira-kira nanti? Boleh. Karena sekarang eranya edukasi dan aku sangat berharap banget. Makanya aku mau diundang Mbak Selma di Radar Malang, karena ini adalah salah satu cara untuk mengedukasi orang gitu ya. Kadang mungkin orang nggak selalu ketemu aku ya. Orang mungkin nanti ya lihatnya berita-berita yang miring-miring. Nah, tapi kalau dengan ngelihat podcastnya Radar Malang ya, terus kemudian bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata nggak semuanya seperti yang mereka dapat selama ini ya. Nah itu kan udah bagus banget gitu, membuat mereka lebih smart gitu. Siap. Nah dokter, jika ingin bertemu dengan dokter secara langsung, nih pasien-pasien misal tiba-tiba anak mahasiswa ini kan informasi untuk maba,
biasanya bisa ketemu di mana dok? Boleh dong dok disampaikan? Iya, jadi saya kalau pagi saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, biasanya untuk tindakan tadi itu, urusan dengan jeroan itu. Karena saya biasanya mengerjakan tindakan endoskopi atau kolonoskopi seperti itu. Nah kalau untuk praktek sorenya saya bisa ditemuin di Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu atau Rumah Sakit Lafayette. Oke, tuh follow Instagramnya. Oh ya jangan lupa follow, benar. @Dr. Syifa Mustika kalau nggak salah. Betul. Benar ya dok ya? Betul. Nah biar bisa lebih tahu nih, oh prakteknya dokter lagi di sini. Lihat di story, gampang ya dok ya. Dan boleh DM, kalau DM aku selalu balas kok. Iya benar, Dr. Syifa ini di fallback atau enggak, tapi DM selalu dibalas. Betul. Luar biasa sekali Dr. Syifa, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau mampir dan meramaikan Merdeka Sehat untuk Indonesia ya dok ya. Siap. Terima kasih banyak. Ini ada hampers dokter. Oh iya, terima kasih. Untuk dokter nanti bisa tampil sendiri aja kali ya. Sambil duduk nggak apa-apa. Saya duduk. Iya. Ini boleh diterima dari Wardah dokter. Terima kasih. Biar tetap stay tune kalau mau manggung dokter. Manggung. Baik, terima kasih banyak Dokter Syifa sudah ada di sini. Saya tunggu kelas sehat berikutnya ya dokter ya. Nanti saya hubungi lagi. Terima kasih rekan-rekan Radar Malang sudah stay tune bersama kami. Saya Selma Kirana pamit undur diri bersama dengan dokter saya, Dr. Syifa. Sampai jumpa di kelas sehat berikutnya. Bye-bye. Bye.